Salam sejahtera buat kita semua. Puji nama Tuhan dan bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita semua, dan anugerahnya sungguh limpah dalam kehidupan kita. Bahkan ketika Dia mau berkorban, mati di kayu salib bagi kita semua, Dia akan kita hayati bersama-sama dalam ibadah pada pagi ini lewat perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau nyatakan syukur kita kepadanya sambil kita angkat pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah kau. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti Ketika Dia menyerahkan ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah kau. Bersyukur, bersyukurlah jemaat sejumlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah kau Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus memuji, mengagungkan dan menyembah nama Tuhan Allah kita. Mari kita angkat pujian, sungguh besar Kau Allahku. KPBK 13 ayat 1 dan 2. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, Kau putus aku heran.
Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Kita lanjutkan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua di dalam nama Bapa kita, Anaknya Yesus Kristus akan terus menyertai kehidupan kita sekalian. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Mari kita angkat pujian yang berkata, terlalu besar. Kita telah melihat bukti kasih Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita ketika darahnya tercurah di atas kayu salib. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Lihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Apa yang dikasih Tuhan, dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita telah melihat, merasakan, bahkan mengalami bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Ketika Dia mau datang ke dalam dunia, bahkan Dia yang mau mati bagi setiap kita manusia yang berdosa. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita meragukan akan kasih Tuhan. Bahkan seringkali kita melupakan setiap kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu mari saat ini secara pribadi kita mau datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mengakui akan segala kesalahan dan dosa kita di hadapannya. Tangannya selalu terbuka, menunggu setiap kita yang mau datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sambil firman Tuhan berjanji dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari dalam persiapan kita angkat pujian, sebenarnya ku tak layak. KPPK 196 ayat 1 sampai 3.
hadapan Tuhan. Engkau melihat kedalaman hati kami, dan Engkau mendengar setiap pengakuan kami di hadapan-Mu. Ampuni dan sucikan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu buat kami semua. Bahkan terima kasih Engkau yang mau mati buat kami semua, menggantikan kami manusia yang berdosa di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Inilah janji berita anugerah bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Yakobus 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Puji nama Tuhan, Tuhan yang sudah mengampuni setiap dosa kita semua. Mari kita angkat pujian, karya terbesar. Bersyukur untuk kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan setiap kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya terbesar dalam hidupku, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan dibentuk lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Dan untuk doa pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan serta pelayanan perjamuan kudus akan dilayani oleh hambanya Pendeta Merlin Mukalu. Dalam persiapan, mari kita angkat pujian KPPK 240 ayat 1 sampai 3. Percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam firman-Nya, Dia menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Dia tinggal dalamku.
patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. Tiada beban berat. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanmu yang peduli. Bilanglah sedihku, lenyaplah indahku, karena anugerahnya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kerinduan kami untuk tetap percaya, bahkan lewat percaya kami patuh kepada Tuhan. Tetapi kami menyadari bahwa kami lebih sering berkata percaya kepada Tuhan, tetapi kami lebih menuruti apa yang menjadi kehendak hati kami. Kami lebih suka menyenangkan diri kami daripada menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan, kami sebagai manusia yang berdosa ini, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka sudah diangkat Tuhan Yesus menjadi anak-anak melalui pengorbanan di kayu salib. Kami butuh terus dituntun dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kata percaya yang terus kami dengungkan, kami sebagai orang percaya berjalan bersama dengan kepatuhan, ketaatan kami yang tidak pernah goyah oleh apapun juga. Berkati kami akan membaca merenungkan firman-Mu, buka hati kami, berkati juga hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Lewat kuasa-Mu yang tak terbatas itu, menuntun hamba-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami belajar firman Tuhan di pagi hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Mari sama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam renungan di minggu ini. Kita membaca dari surat Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kita akan membaca Roma pasal 1, Roma pasal yang pertama, ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita semua. Injil itu kekuatan Allah. Ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian bagian firman Tuhan. Kita sepanjang bulan ini tema khotbah yang diangkat berbicara bagaimana kehidupan kerohanian kita yang direformasi menjadi orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Minggu yang lalu kita berbicara bagaimana sola gratia atau hanya oleh anugerah Tuhan, dan minggu ini berbicara mengenai sola fide, itu hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam salah satu acara yang berjudul bertopik solusi, yaitu menceritakan bagaimana kisah pertobatan, kisah kesaksian iman orang-orang percaya kepada Tuhan. Dalam salah satu percakapan kesaksian diangkat kira-kira 10-11 tahun yang lalu kalau tidak salah ya, di Solo terjadi pengeboman ya. Dengan Solo Ibu ya, mau Solo lupa dengan Senin gitu ya. Kejadiannya sudah lama ya, 11 tahun yang lalu. Nah, seorang korban, seorang wanita yang menjadi korban, dia memberikan satu kesaksian yang sebenarnya sangat luar biasa, yang penuh belas kasihan sebenarnya. Dia menyaksikan bahwa waktu kejadian itu yang ada dalam pikirannya, dia sebenarnya sangat-sangat kasihan kepada pelaku pengoboman ini.
Dia merasa sangat kasihan. Kenapa? Karena apa yang dilakukannya berdasarkan keyakinannya. Tetapi keyakinannya adalah keyakinan yang salah. Kenapa? Karena dia memberikan hidupnya untuk menjadi tumbal. Ya, menjadi tumbal. Dia menjadi pelaku bom bunuh diri, menjadi tumbal dengan satu keyakinan bahwa apa yang dia perbuat itu adalah benar. Ya kan? Apa yang dia perbuat itu adalah benar. Dan kita tahu pasti bahwa keyakinan itu adalah hal yang salah, ya, tidak benar. Tapi bagi mereka itu benar. Tapi bagi kita orang percaya bahwa itu tidak benar, itu salah. Maka di dalam salah satu sharing yang dibagikan ya lewat salah satu podcast di YouTube yang membahas tentang apologetik atau pembelaan iman Kristen, sangat menarik. Ada seorang wanita, dia seorang Kristen, katanya dia seorang anggota jemaat gereja Reform. Begitu ditekankan kalimat ini, gereja Reform. Tetapi memang terjadi, katanya ketika dia mendapatkan satu istilahnya dia berpindah keyakinan. Dan bagi dia, ya udah kalau sudah dapat itu, sedangkan dia menyaksikan bahwa saya orang Kristen yang taat, orang Kristen yang beriman di dalam ajaran gereja Reform. Dia menekankan terus bagian ini. Artinya dia mendapatkan pengajaran lewat doktrin yang benar. Ya, mantan seorang guru sekolah minggu, pelayanan, penginjilan luar biasa, memberitakan tentang Kristus. Tapi ternyata ketika dia mendapatkan itu, ya kalau sudah begitu mau bagaimana lagi? Tetapi yang menjadi masalah, dia mengatakan dia orang percaya dengan doktrin yang benar. Sehingga Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat, benarkah kalau kita sudah disebut orang percaya, kita sungguh-sungguh beriman hanya oleh iman yang menyelamatkan, sehingga hidup kita turut berpaut kepada Kristus. Beriman dan percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Nah, apa sih iman itu? Ya kan? Kadang-kadang orang, kalau ini adalah orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mengertikah kita apakah iman itu sesungguhnya di dalam kehidupan kita? Artinya iman itu adalah satu kebergantungan yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Kita kenal di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana sih kita bisa mengharapkan sesuatu dari segala sesuatu, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan? Kita mengharapkan sesuatu, tapi ini cuma menjadi bukti dari segala sesuatu yang tak kita lihat. Kita tidak pernah menyaksikan Kristus secara langsung, secara fisik, ya kan? Kita tidak pernah lihat. Paulus pun kita tidak tahu, tapi kita kenal mereka lewat apa? Kebenaran firman Tuhan yang kita imani. Artinya apa? Betul-betul percaya, betul-betul bergantung kepada Kristus pada kebenaran ini. Kita percaya sungguh-sungguh pada kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab, ya kan? Artinya apa? Orang tidak melihat, kita tidak melihat, tetapi di sini kita yakin benar, kita percaya benar. Artinya apa? Iman itu adalah salah satu sikap yang melepaskan segala sesuatu, andalan kita, usaha kita, kemampuan kita, segala sesuatu yang ada pada diri kita, untuk mendapatkan keselamatan, entah kebajikan, entah apa yang kebaikan, usaha-usaha manusia yang kita lakukan. Kemudian kita lepaskan semua itu dan kita serahkan sepenuhnya kepada Kristus. Andalan kita, kebergantungan kita hanya sungguh-sungguh kepada Kristus yang sudah menganugerahkan kepada kita, sebagaimana sudah disampaikan di minggu sebelumnya, bagaimana anugerah Tuhan, anugerah semata yang ada pada kita itu dari Allah. Sangat respon kita sebagai orang percaya adalah menerima anugerah itu dengan iman, ya kan? Allah yang memberikan berkat anugerah keselamatan, kita memberikan hati kita, melepaskan segala sesuatu, memberikan hati kita dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan. Dan pastinya iman itu ditujukan kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Kita percaya menerima kebenaran Injil yang tertulis di dalam Alkitab ini. Dan kita tahu itu juga bukan hasil usaha kita, ya kan? Itu karena Tuhan yang memberikan limpah anugerah di dalam kehidupan kita manusia. Sehingga saya sering berkata, manusia, apakah siapa ini merit ini? Kalau selalu ingat kebaikan Tuhan, saya selalu berkata, siapa ini merit ini? Sehingga Tuhan selamatkan merit yang berdosa, yang pokoknya tidak layak lah. Tetapi cuma karena anugerah Tuhan. Sehingga tiap-tiap kali selalu berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, anugerah itu besar sekali di dalam kehidupan. Mau balas dengan apa? Tidak ada Tuhan. Tidak ada mau balas dengan apa? Kebaikan. Aduh, seberapa besar sih kebaikan yang bisa diberikan? Mau balas dengan apa? Tidak
ikut Tuhan, mau percaya kepada Tuhan, serahkan hidup hanya kepada Tuhan. Nah, kita tahu, kita kenal Martin Luther ya, kita kenal sebagai bapak sebagai seorang reformator ya. Dan di dalam kehidupannya dia sebenarnya adalah seorang pria yang punya banyak sekali masalah. Ayahnya menuntut dia menjadi seorang ahli hukum, ya kan? Tetapi menjadi seorang pengacara, tapi Luther membelokkan keinginan dari ayahnya ini untuk menjadi seorang biarawan ya. Dia bersumpah ketika dia terjatuh dari kuda oleh karena sambaran petir, dia bersumpah bahwa dia akan menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Tetapi itu di tahun 1500-an. Tetapi ketika beberapa waktu dia mengalami krisis yang luar biasa di dalam kehidupan kerohaniannya. Dengan putus asa dia menyaksikan seperti ada pencarian yang luar biasa. Kenapa harus seperti ini ya kan? Apa yang terjadi di tengah-tengah gereja saat itu, terjadi jual beli surat pengampunan dosa, dan bagi dia sangat-sangat meresahkan. Benarkah demikian? Benarkah dengan usaha manusia maka manusia bisa dilepaskan, dibebaskan dari dosa-dosanya, ya kan? Dengan membayar surat hapusan dosa, artinya manusia sudah dibebaskan dari dosa-dosanya. Artinya orang dengan gampang saja berbuat dosa, kemudian membeli lagi surat pengampunan dosa. Enak sekali bukan hidupannya? Orang yang semakin berpunya dia akan semakin ya udah, yang penting kita aman. Kan kita bisa beli surat pengampunan dosa. Di dalam pergumulannya, di dalam pencariannya, di dalam kegelisahannya, dia menemukan bagian firman Tuhan ini dan berulang-ulang itu mengusik hatinya. Di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17 ini berbicara mengenai kebenaran. Orang benar akan hidup oleh iman. Sehingga dia menceritakan kisahnya dengan kata-katanya begitu dalam. Dia bukan tulis begini. Saya ingin memahami surat Paulus kepada jemaat Roma dan tidak ada yang menghalangi kecuali satu ungkapan tentang keadilan Allah. Karena dia menyaksikan, membaca banyak sekali berbicara mengenai keadilan Allah. Di mana saya mengartikan bahwa keadilan Allah itu, bahwa Allah berlaku adil dalam menghukum orang yang tidak adil. Siang malam saya merenungkan, ini menjadi perenungan dia. Sampai saya melihat hubungan antara keadilan Allah dan penyataan bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Kemudian Martin Luther menulis bahwa saya memahami bahwa keadilan adalah Allah adalah kebenaran yang melalui kasih karunia dan belas kasihan yang tulus. Allah membenarkan kita melalui iman, percaya kita kepada Tuhan. Dan lanjutnya kata dia, setelah itu saya merasa diri saya dilahirkan kembali dan telah melewati pintu-pintu yang terbuka menuju surga. Padahal sebelumnya dia merasakan keadilan Allah itu berbicara mengenai kebencian, ya kan? Tetapi dia melihat cinta kasih yang sungguh indah di dalam kehidupan ini. Nah, doktrin sola fide atau hanya oleh iman saja begitu kuat tertanam di dalam hati Martin Luther. Hanya oleh iman dia bertobat dan dia dari seorang pria yang berjuang untuk mendapatkan pengampunan Allah menjadi orang yang apa? Sudah menerima. Dia mulai berjuang. Bagaimana sih supaya mendapatkan pengampunan Allah? Apa yang harus saya lakukan? Saya harus buat apa? Tetapi Martin Luther menyadari dan pada akhirnya dia merasa bahwa dia adalah seorang yang berjuang untuk mencari pengampunan. Tetapi Martin Luther yang sekarang adalah seorang yang sudah menerima pengampunan Allah dengan iman yang sederhana sebenarnya dalam pribadi dan pekerjaan Yesus Kristus yang dianugerahkannya, diberikannya kepada kita oleh kasih karunia-Nya tanpa jasa dan perbuatan manusia. Tanpa ada jasa sedikit pun dari manusia, hanya oleh iman semata. Iman kepada siapa? Tentu saja kepada Yesus Kristus. Dia adalah subjek, dia adalah objek iman kita. Nah, ini menjadi satu slogan sola fide, menjadi satu slogan reformasi yang menjadi juga salah satu karakteristik kunci yang sangat penting yang bisa membedakan mana Injil yang sejati dan mana Injil yang palsu. Mana Injil yang sejati dan mana Injil yang palsu. Artinya ini yang menjadi satu pembeda antara iman melalui Yesus Kristus dan ajaran kepercayaan yang lain. Hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, di dunia postmodern ini kita menjumpai banyak orang mengaku dirinya beragama, ya kan? Mengaku dirinya orang beragama, tetapi benarkah mereka beragama? Kita bisa melihat, mengecek, benarkah kehidupan mereka sudah sesuai dengan ajaran agama mereka? Di beberapa waktu yang lalu, ketika salah seorang terpidana teroris, ya,
teroris menyita perhatian banyak orang. Ketika dia dijatuhi hukuman mati, dia apa yang dilakukan? Dia justru mengangkat jempolnya, tersenyum lebar, dan seolah dia adalah seorang pahlawan, ya kan? Ya, angkat tangannya, jempolnya. Waktu dia sudah dipidana, sudah vonis, sudah keluar, dia kena hukuman mati. Dia angkat jempolnya sambil tersenyum lebar kepada wartawan, seolah apa? Dia adalah pahlawan di siang bolong sebenarnya, ya. Dia seorang pahlawan. Nah, orang bertanya, apakah dia itu benar-benar berani atau pura-pura, atau dia takut mati sebenarnya? Mungkin saja. Karena bagi dia berkorban demi membela keyakinannya, dia menganggap bahwa dia itu adalah seorang martir. Ini anggapannya, ya, anggapannya. Dia membela keyakinannya dengan jalan dia membunuh, pada akhirnya banyak orang harus menjadi korban. Artinya orang bisa saja memiliki iman yang salah dengan semangat untuk melakukan kekejian kepada orang lain dan menganggap itu adalah sesuatu hal yang benar. Itu adalah pembelaan terhadap imannya dan dia layak disebut seorang pahlawan. Dan dengan melakukan itu, surga sudah terbuka bagi dia. Tapi benarkah demikian, Bapak Ibu Saudara? Realita kehidupan di zaman sekarang ini, banyak orang mengaku diri beragama. Mereka mengklaim mencari Allah di dalam kehidupan mereka. Tetapi herannya ketika Allah sendiri turun menemui ciptaannya lewat Yesus Kristus, mereka menolak dia, ya kan? Mereka menolak dia, bahkan menyalibkan Yesus. Yang jelas-jelas adalah Allah yang turun ke dalam tengah ciptaannya. Sangat banyak orang mencari Allah. Di mana Allah? Allah mau datang kepada kita melawat umatnya. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, banyak orang secara khusus di negara kita, di Indonesia ini, mengaku orang-orang beragama, tetapi gemar melakukan teror. Mereka bukan orang ateis, bukan orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi mereka justru orang-orang yang menyebut dirinya orang yang beragama, orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena syaratnya bahwa harus melakukan kebaikan, harus melakukan hal-hal yang membuat dia menjadi seorang pahlawan, mengorbankan dirinya bagi orang lain walaupun dengan cara yang salah. Tetapi Paulus di dalam Roma pasal 4 ayat menulis bahwa agama itu kalau dilakukan dengan salah hanya membanggakan diri sendiri di hadapan manusia sebagai orang baik, tapi di hadapan Allah itu sama sekali tidak benar. Itu sama sekali tidak benar. Allah melihat hati manusia, bukan esensi yang salah, fenomena yang salah demi mendapatkan sesuatu yang pengakuan, padahal itu hal yang salah. Tetapi iman berdasarkan kebergantungan total kepada Allah itu adalah iman yang benar. Sedangkan iman yang berdasarkan karena perbuatan baik manusia, walaupun semua manusia tidak layak, ketika kita percaya, mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan menyatakan kepada kita bahwa sebenarnya kita yang bengkok ini, kalau dosa itu kan arti dalam bahasa aslinya itu hamatia, artinya apa? Tepat sasaran. Harusnya hidup kita tepat sasaran, tapi kita sudah melenceng ke kiri ke kanan. Tapi oleh pengorbanan Yesus Kristus kayu salib, dia membenarkan kita, dia meluruskan segala sesuatu yang bengkok supaya kita menjadi lurus tepat sasaran. Tujuannya apa? Kepada Kristus. Hati kita tertuju kepada Kristus. Tapi oleh karena dosa yang membengkokkan, kita menjadi ke kiri, kita menjadi ke kanan. Tidak ada yang lurus sama sekali. Kita berusaha berjuang sekuat tenaga, tidak bisa. Kita mau berbuat baik 1000 kali pun tidak bisa menghapus setiap dosa yang kita lakukan. Sadar atau tidak sadar, ya kan? Buka mata aja kita sudah melakukan hal yang salah, ya kan? Tapi kita sekarang mengatakan bahwa kita sudah berbuat baik, kita sudah melakukan ini, kita sudah melakukan itu. Tidak bisa manusia melepaskan diri dari ikatan itu. Kita tidak bisa berjalan di jalan yang lurus. Siapa yang bisa meluruskan sehingga kita tepat sasaran? Anak panah itu melesat tepat sasaran. Hanya Tuhan sendiri yang mampu untuk meluruskan, ya kan? Yang bengkok menjadi lurus. Dan ini adalah tindakan Allah. Tindakan Allah sendiri yang dilakukan Allah lewat kematiannya di kayu salib, anaknya Yesus Kristus, yang dilakukannya bagi kita semua untuk meluruskan kehidupan kita. Dan tidak ada yang satu pun yang kita lakukan. Tidak ada kontribusi apapun dari manusia dalam karya Tuhan itu. Yang bisa kita lakukan hanya apa? Kalau kita ini di dalam Yohanes 3:13, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia dan anaknya yang tunggal supaya
setiap orang yang apa? Percaya. Setiap orang, dikatakan setiap orang yang percaya, yang menerima anugerah itu. Setiap orang yang percaya, yang mau diluruskan, yang bengkok yang diluruskan kembali. Orang yang berdosa, bersalah dinyatakan benar. Hanya Tuhan yang bisa membenarkan kita semua, ya kan? Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-17, orang benar akan hidup oleh iman. Hanya oleh iman. Nah, ada seorang yang percaya kepada Tuhan, dia berkata kepada pendetanya, orang Kristen ini coba masuk surga dengan cara apa? Menunggangi, artinya dia pakai istilah menunggangi, kayak bergantung kepada yang disalibkan itu, Yesus yang disalibkan itu. Kata pendeta itu, iya benar. Ada sebenarnya benar. Kami percaya adalah bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang mati untuk dosa dunia. Dan kami memang benar seperti perkataan Anda. Ini bukan cemoohan, kami tidak malu. Karena apa? Memang benar. Kami akan masuk surga dengan menunggangi, dengan berpegang kepada siapa? Yang disalibkan itu. Memang benar, tidak salah. Itu bukan celaan, itu bukan cemoohan, tapi kami bangga. Kami ada berpegang. Istilahnya seperti seorang bapak menggendong anaknya, ya kan? Anaknya berdukung, kalau orang ada bilang berdukung kepada dia yang tersalib itu. Untuk apa? Untuk bisa masuk ke kerajaan surga. Bagaimana hidup yang benar itu sehingga kita disebut sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya? Diberikan kepada setiap orang yang percaya. Nah, ada satu kisah lama yang ada di Yahudi mengenai seorang pembuat sabun yang tidak percaya. Dia berjalan bersama dengan sang guru. Ketika dia berjalan, dia berkata, si orang yang percaya Tuhan ini berkata, ada sesuatu yang sebenarnya tidak bisa saya pahami, ya, kata dia. Saya tidak paham sampai sekarang, dan itu membuat saya bertanya-tanya. Kita sudah memiliki agama ribuan tahun, kata dia. Kita sudah punya agama ribuan tahun, tapi kok ternyata masih ada kejahatan, masih ada korupsi, masih ada ketidakjujuran, ketidakadilan, apalagi kepedihan, kelaparan, kekerasan yang banyak sekali terjadi di dunia ini. Katanya orang beragama, tetapi ini masih terjadi di dalam kehidupan. Tampaknya kehidupan beragama itu tidak membuat kejahatan, ketidakadilan, kekerasan, korupsi menghilang dari dunia ini. Dan kemudian guru itu tidak menjawab, dia berjalan terus bersama orang yang tidak percaya ini, kan? Dia berjalan terus bersama-sama sampai mereka tiba di satu lapangan. Ada anak-anak sementara bermain, ya. Anak-anak itu penuh debu, kotor sekali, cemot-cemot kiri kanan, berkeringat, kotor sekali. Mereka sedang bermain di lapangan yang penuh dengan tanah. Kemudian sang guru itu berkata, ada sebenarnya yang tidak saya pahami sampai sekarang. Kalau lihat anak-anak itu, kita telah memiliki sabun itu ribuan tahun, ya kan? Tetapi kenapa kita masih menemukan anak-anaknya masih kotor, banyak orang masih kotor, yang kita lihat di jalanan. Apa sih manfaatnya sabun ini? Kan katanya sabun sudah dari ribuan tahun. Kok kita masih menemukan banyak orang yang kotor, ya? Orang yang tidak bersih. Dan si pembuat sabun ini berkata, loh, tapi guru tidak adil loh menyalahkan sabun. Kenapa? Karena untuk anak-anak kotor ini, sabun itu harus digunakan. Kalau sabun itu tidak digunakan, dia belum memenuhi tujuannya untuk membuat badan menjadi bersih. Kemudian sang guru ini tersenyum dan dia berkata, tepat sekali perkataannya. Dan itu pun terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kita mungkin bertanya-tanya, yang ini menjadi pertanyaan sih sepanjang sama dari banyak orang. Kenapa kalau ada Tuhan, kenapa masih ada kejahatan, ketidakadilan, orang berbuat jahat, katanya orang beragama. Tapi sudahkah dia hidup dengan benar? Sudahkah dia hidup dengan percaya yang sungguh-sungguh, beriman dengan benar? Karena Paulus mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Sudahkah imannya itu tetap tepat sasaran, tertuju kepada pribadi yang benar, atau cuma sebut-sebut sebagai orang yang percaya? Kamu tahu, setan pun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia percaya. Tapi sudahkah dia beriman? Sudahkah dia bertobat, menyerahkan hidupnya, berbalik dari kejahatannya, kedurhakaannya, dan berbalik hidup untuk percaya sungguh kepada Yesus? Tidak, bukan? Ya kan? Sampai sekarang setan masih banyak.
Tapi dia ketakutan terhadap Yesus, kepada kuasa Tuhan. Dia ketakutan. Dia percaya, dia tahu Yesus ada Tuhan, dan dia ketakutan. Dia kata belum waktunya. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh percaya, tidak bertobat, tidak kembali kepada Tuhan. Hidupnya masih terus menggerogoti kehidupan orang-orang, terlebih orang-orang yang sebut beriman. Semakin kita menyatakan percaya kepada Tuhan, maka setan-setan semakin akan mengganggu kita, kepercayaan iman kita. Sehingga seperti yang disaksikan oleh si ibu tadi yang saya katakan, dia dari gereja ini, dia orang yang sungguh-sungguh beriman. Tapi benarkah dia sudah beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi subjek dan objek iman kita? Artinya apa? Ketika orang yang sungguh-sungguh menyatakan dirinya beriman, percaya kepada Yesus Kristus, maka dalam kehidupannya dia akan terus mengikuti teladan Kristus, berjalan bersama dengan Kristus. Dan iman akan memotivasi, mencondongkan hati kita untuk terus-menerus rindu ada di dalam Tuhan, terus menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukannya berbalik dari Tuhan. Inilah iman yang benar, Bapak Ibu Saudara. Iman yang membuat kita berbalik dari dosa kita, berduka terhadap dosa-dosa kita. Artinya iman yang tidak efektif, iman yang tidak benar, bagaikan sabun yang tetap ada di kotak, ya kan? Kita kotor, ada sabun untuk dipakai membersihkan tubuh. Tapi kita cuma lihat, oh iya itu ada sabun buat bersihkan tubuh. Tapi kita nggak mau gunakan itu, malas, nggak enak, ya kan? Kita belum disebut bersih, walaupun kita pakai parfum, ya kan? Bagaikan dua orang kan mau ke pesta, gitu. Dua-duanya kotor. Ayo mandi, bersihkan tubuh untuk ke acara. Yang satu bilang mau mandi, yang satu bilang, nggak usah lah, pakai parfum banyak-banyak. Pakai parfum yang harum setengah botol dia pakai. Mana yang bersih? Biar dia mau pakai parfum sekalipun, tapi dia disebut orang yang kotor. Yang mandi, dibersihkan itu adalah orang yang bersih. Nah begitu pun kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin disebut orang percaya, kita berbuat baik sebagaimana orang yang menyemprotkan parfum di seluruh tubuh kita. Tapi kalau kita belum dibersihkan oleh darah Kristus itu, belum menggunakan sabun sebagai pembersih tubuh kita, kita tetaplah orang yang kotor. Nah, iman yang efektif artinya percaya kepada Tuhan, menerima anugerah yang sudah diberikan kepada kita, anugerah dari Tuhan yang tidak ada usaha kita sama sekali, menerimanya dengan tangan terbuka, dengan hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sudah membenarkan kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa kita. Dengan penuh pengakuan kita mau melepaskan dosa kita dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah iman yang benar. Nah, mari kita lihat di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jangan-jangan kita belum memiliki iman yang benar, ya kan? Kalau mungkin ada beberapa kita sudah mengikuti satu pelajaran Kambium, ya, saya ingat sekali bagian itu mengajarkan bagaimana iman yang benar dan iman yang tidak benar. Artinya iman yang tidak benar itu iman yang melompat di dalam kegelapan, ya kan? Iman yang melompat di kegelapan. Orang baik, mereka aktif di gereja, ya kan? Tetapi benarkah mereka sungguh-sungguh orang yang percaya? Misalnya, itu dikasih contoh kan, ada di kandang kuda, kita masuk di kandang kuda, tapi benarkah kita disebut kuda? Tidak, bukan? Kita tetap orang, manusia. Kita masuk di dalam kandang itu. Kita masuk menjadi orang Kristen, betul. Tapi tidak otomatis kita menjadi orang yang beriman, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena kita perlu untuk betul-betul mengetahui dengan benar siapa yang kita percaya. Jangan-jangan kita tidak kenal Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Ya kan, kita kenal Tuhan sebagaimana pemikiran kita yang terbatas ini. Nah, keyakinan juga yang hanya berdasarkan akal. Kita tahu siapa Yesus. Kita tahu, oh iya Yesus yang sudah mati bagi dosa kita. Tetapi kita hanya sebatas pengertian, ya udah kita tahu, saya tahu. Tapi tidak membuahkan pertobatan. Seperti saya bilang, setan-setan pun dia tahu siapa Yesus, dia tahu siapa itu Tuhan, tapi tidak membuahkan pertobatan sama sekali. Dan iman yang tidak benar adalah iman yang sementara, hanya untuk sebatas hal yang sementara. Butuh Tuhan, cari Tuhan kalau butuh sesuatu, ya kan? Nangis cari Tuhan, Tuhan tolong penyakit saya, tolong keluarga saya, tolong ekonomi saya, dan sebagainya. Tapi setelah sudah selesai, beres semua, sudah balik lagi, ya kan?
Ulang lagi ada masalah, cari Tuhan lagi, nangis di hadapan Tuhan, langsung betul-betul aktif di dalam pelayanan, sungguh menyerahkan hidup. Tapi setelah semua baik-baik saja, mulai lagi hidup dalam kesenangan, tidak mau percaya dan menyerahkan hidup sampai akhir kehidupannya. Tapi iman yang menyelamatkan, iman yang mencakup keseluruhan hidup kita. Nah, hari ini berbicara mengenai apa? Pikiran, perasaan, dan juga apa? Kehendak manusia. Nah, pikiran artinya apa? Kita tahu keberadaannya, kita kenal pribadi Yesus Kristus, kita sadar akan dosa, dan kita tahu penebusan Kristus. Ini berbicara mengenai pengetahuan. Kita tahunya dari mana? Ya dari firman Tuhan, dari Alkitab, pengalaman rohani. Kalau nak baca-baca Alkitab, bagaimana kamu mau tahu ini Tuhan dan keberadaannya? Kalau kalian cuma dengar pengalaman orang lain, tapi kalau tidak mengalami sendiri, bagaimana kalian tahu siapa Tuhan? Itu yang sebenarnya. Artinya kita tahu keberadaan Kristus Tuhan. Kita kenal pribadinya seperti apa. Kalau kita mau kenal seperti apa, ya bergaul dengan Tuhan. Kalau orang cuma datang-datang 1 minggu 1 kali, toh bersekutu dengan Tuhan, bagaimana toh kenal pribadi Tuhan? Bersekutu pribadi dengan Tuhan, kita akan mengenal. Tuhan akan berbicara banyak hal pada kita tentang siapa Dia dan kehendaknya. Kemudian berbicara mengenai perasaan. Artinya apa? Ketika kita mengenal Dia, ketika kita mengetahui Dia, sadar akan dosa kita dan tahu akan penebusan karya Kristus yang besar, maka kita akan berduka, perasaan kita akan berduka terhadap dosa. Kita akan merasa sangat berduka. Setiap mau berbuat dosa, ada keinginan untuk berbuat dosa, ada godaan untuk berbuat dosa. Perasaan yang mengatakan ini tidak benar, ya kan? Sadar akan dosa. Dan ketika kita sadar akan dosa, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kita. Harus ada ungkapan syukur, ya kan? Perasaan yang terus bersyukur kepada Tuhan. Dan bukan cuma sampai di perasaan, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Bukan cuma sampai di sini, pikiran, bukan sampai di perasaan, tapi apa? Kehendak untuk dilakukan. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita hendaki? Artinya kita membuat satu janji, ikatan hidup seumur hidup. Ya kan? Bukan cuma pernikahan suami istri yang berjanji pernikahan seumur hidup, mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Tapi kita juga harus mengikat perjanjian dengan Tuhan. Hal kita ikat betul-betul sehingga tidak terlepas sama sekali. Ada ikatan yang benar. Berjanji kita, ikatan bahwa kita mau bertobat dari dosa dan menyerahkan diri kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun kita sadar bahwa ya memang sulit sekali untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya kan? Ini kehendak di sini masih belum besar. Kehendak untuk berbuat dosa. Sebenarnya kita pun tidak mau sebenarnya berbuat dosa, tetapi keinginan itu secara sadar tidak sadar muncul. Lebih suka menyenangkan diri sendiri, ya kan? Lebih suka membela diri sendiri, lebih suka apa lagi? Mengikuti perasaan, ya kan? Lebih banyak berpikir secara logika. Itu yang ada dalam kehidupan kita. Walaupun kita bilang, kita kok tidak mau bikin dosa. Sebenarnya kita tidak mau. Ini kata sebenarnya, ini paling bahaya sekali. Sebenarnya kok kita sebenarnya. Tapi, kalau sudah kata sebenarnya dan ada kata tapi, ini sudah berbahaya. Sebenarnya, tapi, nah ini yang susah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, butuh sekali kita minta Tuhan, butuh relasi dengan Tuhan dan firman lewat doa, lewat persekutuan yang saat ini, supaya kita saling mengingatkan, saling menuntut, membuka hati kita, sehingga kita hidup ini bukan cuma pakai perasaan. Hidup ini bukan cuma pakai logika, tapi semua terangkum benar. Ada pikiran Kristus dalam hidup kita. Perasaan Kristus seperti apa sih kalau kita berbuat dosa? Dan kalau kita jadi Tuhan, kita mau bikin seperti apa? Ya kan? Anak muda dulu ada WWJD. What would Jesus do? Apa sih yang Tuhan mau buat? Kalau kita ada di posisinya Tuhan, apa sih kita mau untuk menyenangkan hati Dia? Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita ingat bahwa iman yang benar mencakup keseluruhan hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita harus sinkron berjalan bersama-sama, ya kan? Kita kadang-kadang ada magnet yang menarik kita. Magnet ini adalah iblis yang tidak senang berkorban hidup di dalam Tuhan. Nah, kalau sampai ada magnet itu, kita tahu ada magnet yang lebih besar, yaitu Kristus, yang akan membawa kita terus di jalan lurus. Tapi kalau kita tidak serahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita bisa saja berbelok. Walaupun kita anak Tuhan, orang percaya,
Bahkan mungkin kita bawa nama gereja, jangan nanti ada podcast yang, oh iya, dia itu anak, saya ini bergereja di GKRI, saya anak Tuhan sungguh-sungguh. Tapi karena ada panggilan nanti, siapa yang memanggil? Dan kalau kita dengan sungguh-sungguh berkata bahwa iman saya sampai akhir hidup saya yang Tuhan, saya percaya kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup saya, maka Tuhan sendiri akan menolong. Artinya kita punya komitmen. Kalau kita tidak punya komitmen di hadapan Tuhan, maka kita akan berjalan miring-miring. Tapi kalau kita punya komitmen, janji Tuhan, saya mesti selama berjalan hidup saya kepadamu. Saya pasti tidak mampu Tuhan, tapi saya butuh Tuhan untuk pegang erat tangan saya, supaya tidak berjalan sesuai dengan kehendak saya sendiri. Dan ini bukan instan, Bapak Ibu Saudara. Tapi butuh tiap-tiap hari kita membangun relasi dengan Tuhan. Butuh doa, butuh firman Tuhan, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan untuk kita mencapai sasaran ini. Dan cuma anugerah Tuhan semata. Kalau hari ini kita merayakan perjamuan kudus gereja, kita menerima Yesus sebagai pemberian dan anugerah terbaik dari Allah, sebagaimana Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, maka kita harus bersyukur. Dan kita bersyukur, kita mau mengingat kasih Tuhan yang besar, terlalu besar di dalam kehidupan kita. Dan kita sama-sama itu perjamuan kudus, kita mengingat karya Tuhan yang besar, bahkan menghubungkan kita dengan Allah satu sama lain, jadi satu keluarga yang sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Mari kita mengimani dengan sungguh-sungguh dan percaya oleh darahnya, oleh tubuhnya, oleh kuasanya kita boleh ada sampai saat ini. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran ini. Tuhan sudah menghukum kami dengan firman-Mu. Kamu sudah selesai berbicara. Karena biar firman Tuhan boleh terus tertanam di dalam hidup kami. Teguhkanlah firman ini Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus dalam rangka hari perjamuan kudus dunia. Kita mau siapkan hati kita dalam persiapan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian dekat ke salibmu. Dan saya mengundang seluruh majelis untuk boleh bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan karya-Mu melalui penderitaan dan pengorbanan-Mu di Kalvari. Saat ini kami akan merayakan perjamuan kudus. Biarlah Engkau melayakkan kami dan memimpin kami untuk mengingat dan memperingati pengorbanan-Mu bagi kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus yang hendak kita laksanakan ini berdasarkan perintah Tuhan Yesus Kristus seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikianlah setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, untuk memperingati akan Kristus, kita menerima sebagai tanda dan meterai akan kasih dan setianya kepada kita. Kita meyakini hal ini dalam iman, bahwa ia telah memberikan tubuhnya dipakukan di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya, supaya jiwa kita yang lapar dikenyangkan dan disegarkan, serta memperoleh hidup yang kekal. Hal ini sungguh benar seperti yang kita pahami, bahwa roti dipecahkan dan air anggur dicurahkan. Kalau kita makan dan minum, itu menjadi peringatan akan Dia. Demikianlah perjamuan kudus berarti bagi kita bahwa Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya dan kematiannya di atas kayu salib telah menebus segala dosa kita dengan menanggung hukuman kita. Bahwa Tuhan Yesus mengadakan perjanjian yang baru dengan kita. Roh-Nya yang menghidupkan dikaruniakan kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam satu persekutuan yang kekal. Bahwa Tuhan Yesus menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam persekutuan yang benar, yang patut kita tunjukkan dengan perkataan dan perbuatan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menolong kita semua. Amin. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, agar kita dikenyangkan dengan roti surga yaitu Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan adalah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di surga, pengantara kita kepada Bapa kita. Dan marilah, karena meja perjamuan Tuhan sudah sedia. Yesaya 53 menulis, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia dihina, sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dikutunya. Padahal kita mengira dia kena ulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jemaat yang mengikuti perjamuan kudus diundang untuk berdiri.
Marilah kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan mengucap syukur. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh kita, Tuhan kita, Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Amin. Marilah kita mengangkat cawan di tangan kita dan mengucap syukur. Cawan yang berisi anggur yang di atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepadanya dan memuji namanya dengan membaca Mazmur 103 ayat 1 hingga yang keempat. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan bersabar segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang mengusirmu dari lubuk kubur, yang mengembangkan kasih dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu yang menurutkan dan tidak bersama yang tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setiap langit dan bumi demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang telah melayakkan dan berkenan bagi kami merayakan perjamuan kudus. Mengingat bahwa Engkau telah berkorban untuk keselamatan kami. Dan tolong kami untuk tidak pernah menyia-nyiakan karya pengorbanan-Mu bagi kami, dengan hidup takut akan Engkau dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat itu silakan duduk. Mari saat ini kita membawa persembahan syukur perjamuan kudus, dan juga sambil kita mengantarkan cawan perjamuan ke depan, dan sambil bersama-sama kita membawa persembahan, kita menyanyikan pujian Ingat Kasih-Nya. Ingat kebaikannya,
Tuhan. Kelayakan yang Tuhan beri bagi kami yang sebenarnya tidak layak ini. Terima kasih kami boleh menikmati perjamuan kudus di hari ini bersama umat-Mu, orang-orang yang disebut orang percaya. Dan biarlah Tuhan terus menguduskan hidup kami tiap-tiap waktu menjadi persembahan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan terima kasih kami boleh memberikan persembahan sebagai rasa syukur kami telah bersama-sama mengikuti perjamuan kudus di saat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan kita hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang dikandung disalibkan mati dan berkuburan, turun ke dalam kerajaan maut, dan yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dan memenuhi orang yang hidup dari yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang lurus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum wanita GKI Agape Bitung. Sekali lagi dengan kasih diundang seluruh kaum wanita untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan.
ku bersandarnya selama-lamanya. Pada kacau cuaca gelap, kata langkahku, asal percaya Tuhan, Dia pasti tolong. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memberi dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian dari KPPK 49. Ku bersyukur, Ia tebusku. Ku bersyukur Ya tebusku, berdiri berkat limpah. Ku bersyukur Ya sertaku, dariku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atas saatku satu, karena Kamu dihapusnya dan damai di hatiku. Ku bersyukur Ya dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Pasti susah atau duka, Dia beriku berhiburan. Rahmat-Nya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. Ku bersyukur mudah mawar, meskipun Dia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah, tiada damai di hatiku. Dia berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya kepada Engkau, satu-satunya Tuhan yang kami percaya, yang kami imani di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terus berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang boleh Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kami Tuhan. Dan kami boleh meresponi hanya beriman sungguh kepada Yesus yang telah beranugerah bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan yang terus mengingatkan kami bahwa hanya iman kepada Yesus saja, tidak ada yang lain, untuk kami boleh memiliki damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita dalam hidup yang sementara kami jalani, bahkan dalam kekekalan nanti keselamatan yang kekal menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, teguhkan firman-Mu bagi kami semua agar kami tidak pernah terpikirkan bahkan menyia-nyiakan kepercayaan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami senantiasa beriman dan menaruh harap hanya kepada-Mu. Tuhan menolong kami semua. Berkati hamba firman-Mu,
Berikan dari Engkau yang sudah boleh menyampaikannya, biarlah Tuhan menemukan dia dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, agar boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh merayakan sakramen perjamuan kudus, kami boleh mengingat lagi akan karya penebusan Kristus di kayu salib lewat darah yang tercurah dan tubuh yang dipecah-pecahkan. Biarlah Tuhan terus menolong kami dalam hidup kami terus berkarya bagi Tuhan, karena karya terbesar sudah menjadi bagian kami. Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk melangkah. Terima kasih Tuhan. Dan kami terus berdoa, biarlah Tuhan menolong kami semua yang boleh hadir, bahkan yang beribadah secara online, memberkati di hidup kami. Biarlah Tuhan tolong, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hambatan dalam kami beriman sungguh kepada Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang ada di hati kami lewat karya Roh Kudus memampukan kami untuk senantiasa percaya kepadamu, mengandalkan Engkau, dan hidup benar dalam hidup hari-hari yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Tuhan tolong kami, biarlah Tuhan memberkati hidup, usaha, pekerjaan, masa depan kami taruh kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan menyerahkan bangsa dan negara Indonesia, kami bersyukur ada di tengah-tengah bangsa kami, di daerah kami masing-masing, di tempat tinggal kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati bangsa negara kami, berkati dalam persiapan untuk pemilihan kepala negara, presiden. Biarlah Tuhan berkati partai-partai politik boleh mencalonkan orang yang tepat, sehingga kami boleh memilih di antara mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menolong. Bahkan ekonomi di tengah-tengah bangsa dan dunia ini, Tuhan tolong agar semakin waktu boleh mulai pemulihan. Dan Tuhan tolong kami semua untuk boleh kuat menghadapi situasi dunia yang semakin tidak baik ini. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Hingga di Sulawesi Utara, hingga di Kota Bitung, tempat tinggal kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus berkarya. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang bergumul dengan sakit, kelemahan tubuh, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memulihkan. Ataupun ada di antara kami yang bergumul di hidup kami secara pribadi maupun keluarga kami dengan pergumulan jasmani, fisik, bahkan pergumulan rohani, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa terus mau menyertai sepanjang kehidupan kami di sepanjang minggu ini yang akan mengadakan perjalanan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Jasmine Kobis, beberapa waktu boleh ambil bagian dalam persekutuan di gereja ini, dan hari Selasa akan mengadakan perjalanan ke Talaut. Biarlah Tuhan menyertai perjalanan, tibakan di tujuan dengan selamat, jauhkan dari kecelakaan bahaya. Terima kasih Tuhan. Maka kami bersyukur ada keluarga besar dari keluarga Ketiwakan Bangunan yang ada dan hadir ambil bagian dalam ibadah. Bahkan di minggu ini akan mengadakan perjalanan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati perjalanan pulang mereka. Tibakan dengan selamat dengan perjalanan yang ada, dan kendaraan dan pesawat kami taruh ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap hidup dan aktivitas kami di sepanjang hidup ini, kami boleh berkarya di hal yang Tuhan percayakan dalam pekerjaan, usaha, dalam studi anak-anak kami. Kami memohon biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan berdoa untuk Kota Bitung yang merayakan ulang tahun di tanggal 10 besok. Biarlah Tuhan memberkati kota ini, agar kota ini semakin dikelola yang baik dengan pemimpin-pemimpin yang ada. Karena gereja ini ada di tengah-tengah kota ini Tuhan. Kami taruh dalam tangan-Mu, gereja ini boleh menjadi berkat bagi Kota Bitung ini. Tuhan memberkati masyarakat yang ada, keamanan Tuhan berikan, kedamaian Tuhan berikan, pemimpin-pemimpin wali kota, wakil wali kota, dan ASN yang ada Tuhan. Kami taruh dalam tangan-Mu untuk boleh bekerja dengan sungguh. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan, persembahan ibadah, persembahan syukur, persembahan perjamuan kudus. Bahkan mampukan kami untuk mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan kami akhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami di surga, yang dikuduskan nama-Mu, dan nama kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Dan pada hari ini makan kami sesungguhnya, dan mudahkan segala kesalahan kami, seperti yang berbuat bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan hanya kepada Allah Bapa Tritunggal. Jemaat, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Doa tutup dan berkat akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Pendeta Mary Mukaru. Doksologi. Selamat dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.